Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada saat ini, saya terus berharap dan berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam kebaikan. Dan semoga kita istiqomah dalam belajar dan menuntut ilmu. Sebab ilmu adalah di antara wasilah yang mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat bersua di dalam surga Allah di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya meminta maaf kepada Anda-Anda semua, sebab perkuliahan yang seyogianya dilakukan secara offline, namun belum dapat tersajikan secara offline, dikarenakan beberapa urusan-urusan dakwah yang harus kami jalankan sebagai tugas dan sebagai amanah. Dan karenanya kami sangat mengucapkan terima kasih atas keridoan antum semua untuk dapat mengikuti materi ini meskipun dengan keterbatasan dilakukan secara online. Teman-teman sekalian, materi kita berjudul Mintalah Pertolongan untuk 3 hal. Mintalah pertolongan untuk 3 hal. Apa yang mesti kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi prioritas utama dalam permintaan kita kepada Allah akan kita diskusikan dan kita bahas dengan materi ini. Mintalah pertolongan untuk 3 hal. Nah, teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, Allahumma wahai Allah Tuhanku pemilik Asmaul Husna. A'inni tolonglah aku ala dzikrika untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika untuk selalu bersyukur atas nikmatmu. Wa husni ibadatika dan tolonglah aku untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik di hadapanmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Doa ini teman-teman sekalian diwasiatkan oleh Nabi untuk dibaca di penghujung sholat. Tepatnya di tasyahud akhir. Setelah kita membaca doa tasyahud akhir, disunnahkan membaca doa ini sebelum kita mengakhiri sholat dengan salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada pelajaran umum dan pelajaran khusus dari hadis yang mulia ini. Dan kita mulai dari pelajaran umum. Pelajaran umum yang pertama adalah meminta pertolongan Allah adalah fitrah manusia. Meminta pertolongan Allah adalah fitrah manusia. Sesiapa yang keluar dari fitrahnya itulah kehancuran, itulah kebinasaan bagi manusia. Teman-teman sekalian, kereta komuter lain atau kereta api, fitrahnya adalah relnya.
sekencang apapun kereta itu, selagi berada di atas rel, insya Allah aman. Tapi jika keluar dari rel, keluar dari fitrahnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa. Ikan, fitrah kebahagiaannya adalah hidup di air. Jika ikan keluar dari air, berarti dia keluar dari fitrahnya, binasalah hidupnya. Meminta pertolongan Allah adalah fitrah manusia. Maka manusia, teman-teman sekalian, butuh Allah. Kita tidak bisa hidup kecuali karena pertolongan Allah. Maka manusia yang merasa tidak membutuhkan Allah adalah manusia yang keluar dari fitrah. Dan itulah kehancuran bagi manusia. Itulah kerusakan bagi manusia. Karena itulah teman-teman sekalian kita tegaskan bahwa manusia itu membutuhkan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji tidak membutuhkan siapapun. Quran surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh Allah. Allah tidak butuh kepada siapapun karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Pelajaran umum yang kedua, doa ini diwasiatkan untuk dibaca di penghujung sholat, yaitu dibaca di waktu duduk tasyahud akhir, setelah membaca bacaan tasyahud akhir, dan sebelum salam. Itulah posisi yang tepat, waktu yang tepat membaca doa yang Nabi wasiatkan ini. Kemudian, pelajaran umum yang ketiga, kita memohon pertolongan Allah untuk dikabulkan segala hajat dan dihilangkan segala ketakutan dan kesedihan. Untuk semua urusan, dari urusan bangun tidur sampai tidur kembali. Kita semua membutuhkan pertolongan Allah untuk dibantu kehidupan kita di sepanjang hari hidup kita di dunia ini. Nah, di antara adab meminta pertolongan Allah, dan ini merupakan pelajaran umum yang keempat. Di antara adab meminta pertolongan Allah adalah mengawali doa atau permintaan itu dengan melakukan suatu ibadah atau melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Sebab doa yang kita sebutkan tadi diajarkan oleh Nabi untuk dibaca di penghujung sholat. Kita persembahkan dulu ibadah yaitu sholat, wajib ataupun sunnah. Kemudian di penghujung sholat kita sampaikan doa ini kepada Allah. Mengajarkan kita bahwa adab dalam berdoa itu awalilah permintaan dengan ketaatan atau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran umum yang kelima, bahwa dari lafaz doa yang telah kita sebutkan tadi, ada 3 hal yang menjadi seutama-utama hajat untuk kita panjatkan kepada Allah dan Allah menolong kita dengannya. Yang pertama, kita berdoa untuk ditolong Allah menjadi hamba yang banyak berzikir. Yang kedua, kita berdoa untuk ditolong Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan kita berdoa untuk ditolong Allah agar menjadi hamba yang berkualitas ibadahnya. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran khusus dari hadis. Pelajaran khusus dari hadis. Pelajaran khusus yang pertama, awali lafaz doa dengan lafaz Allahumma. Yang artinya, wahai Allah pemilik Asmaul Husna. Karena keberadaan mim tasdid itu untuk menghimpun Asmaul Husna dan menggantikan kedudukan ya dalam berdoa. Jadi kalau kita sudah mengucapkan Allahumma, tidak perlu lagi kita menggunakan ya Allahumma, tidak perlu. Kecuali tidak menggunakan mim tasdid, kita berdoa ya Allah.
Tapi jika di akhir lafaz Allah disertai dengan mim Allahumma, maka mim tasdid ini telah mengganti posisi ya nida. Sehingga tidak perlu lagi berdoa ya Allahumma. Namun manakah yang lebih utama? Berdoa dengan lafaz ya Allah ataukah berdoa dengan lafaz Allahumma? Yang lebih utama adalah berdoa dengan lafaz Allahumma. Kenapa? Karena mim tasdid bermakna wahai Allah pemilik Asmaul Husna. Jadi mim tasdid itu menghimpun Asmaul Husna. Sehingga kalau kita artikan Allahumma itu artinya wahai Allah pemilik Asmaul Husna. Dan ini adalah suatu lafaz yang ringkas untuk kita berdoa kepada Allah dengan menyebut Al-Asma Al-Husna. Al-Asma Al-Husna. Cukup dengan mengucapkan Allahumma, maka kita telah berdoa dengan Allah pemilik Asmaul Husna. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran khusus yang kedua, kita membutuhkan pertolongan dalam 3 hal. 3 hal itu, pertama kita butuh pertolongan untuk menjadi hamba yang banyak berzikir. Kita butuh pertolongan untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan kita butuh pertolongan untuk menjadi hamba yang berkualitas ibadahnya. Kenapa? Kenapa ketiga hal ini yang kita berhajat besar kepada Allah untuk ditolong? Mari kita uraikan teman-teman sekalian. Pelajaran khusus yang berikutnya adalah kenapa kita perlu ditolong untuk menjadi hamba yang banyak berzikir. Ada beberapa alasan atau jawaban mengapa kita harus mendapatkan pertolongan Allah menjadi hamba yang pandai berzikir atau yang banyak berzikir. Pertama, banyak berzikir adalah perintah Allah. Sehingga ketika kita banyak berzikir, kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan karena banyak berzikir itu merupakan ciri seorang mukmin. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ciri orang yang beriman kepada Allah adalah dengan banyak berzikir. Kemudian, alasan yang kedua atau jawaban yang kedua kenapa kita mesti ditolong Allah menjadi hamba yang banyak berzikir, agar supaya jiwa kita terbebas dari jiwa munafik. Karena ternyata orang-orang munafik, teman-teman sekalian, dikabarkan oleh Allah perihalnya di dalam surat An-Nisa ayat 142, bahwa orang munafik itu tidak banyak berzikir. Orang munafik itu sedikit berzikir. Allah katakan, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik, teman-teman sekalian, menipu Allah, maka Allah pun memperdayai mereka. Sehingga orang munafik jika mereka berdiri untuk sholat, tidaklah sholat dikerjakan atau didirikan kecuali dalam keadaan malas. Kemudian, orang munafik, teman-teman sekalian, ketika beribadah kepada Allah seperti sholat, tidak bergairah dan tidak bersemangat menjalankan sholat kecuali dalam rangka riya. Pengen dilihat manusia. Dan dalam kaitannya dengan apa yang kita bahas ini, la yazkurunallaha illa qalila, dan orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Inilah kebalikannya dari orang mukmin. Sebab mukmin banyak berzikir, orang munafik tidak banyak berzikir. Kemudian alasan yang ketiga atau jawaban yang ketiga mengapa kita perlu ditolong menjadi hamba yang banyak berzikir, agar selalu dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat pengulangan lafaz Allah yang sangat banyak. Di dalam Al-Quran berulang lafaz Allah 2669 kali. 2669 kali pengulangan lafaz Allah di dalam Al-Quran.
Nah, teman-teman sekalian, pengulangan lafaz Allah di dalam Al-Quran menjadikan bahwa siapapun yang banyak baca Quran, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti banyak menyebut nama Allah. Karena orang mukmin banyak menyebut nama Allah, maka orang mukmin itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sebaliknya orang munafik karena tidak banyak menyebut nama Allah, maka orang munafik itu tidak banyak membaca Al-Quran. Kalaupun mereka baca Quran karena pengen dilihat oleh orang lain atau ada kepentingan duniawinya. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran khusus berikutnya adalah kita perlu ditolong oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Kenapa kita butuh ditolong Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ada 3 jawaban atau 3 alasan. Yang pertama, di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kebanyakan manusia itu ada 3. Kebanyakan manusia ada 3. Pertama Allah bilang, walakin aksaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Kemudian Allah bilang lagi, walakin aksaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak berilmu. Tidak mau belajar. Kemudian Allah katakan lagi, walakin aksaran nas la yu'minun. Dan kebanyakan manusia tidak mau beriman. Itulah kebanyakan manusia di dalam Al-Quran. Dan salah satu yang menjadi ciri kebanyakan manusia adalah kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Walakin aksaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Beberapa ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu tidak pandai bersyukur adalah surat Al-Baqarah ayat 243, Quran surat Yusuf ayat 38, dan Quran surat Ghafir ayat 60. Ayat-ayat ini memberitahukan kita bahwa manusia kebanyakannya tidak pandai bersyukur. Kemudian manusia itu selalu membalas nikmat Allah dengan berbuat dosa dan kezaliman. Jadi manusia selalu membalas nikmat Allah dengan berbuat dosa dan kezaliman. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada manusia tidak dapat tercatat, tidak dapat terhitung, saking banyaknya. Tapi manusia dalam merespon dan membalas nikmat Allah justru berbuat kezaliman dan dosa. Dan ini bisa kita rujuk di dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-34. Saya tampilkan ayatnya teman-teman sekalian, surat Ibrahim ayat yang ke-34. Surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-34. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha innal insana lazalumun kafar. Wa atakum, dan dia Allah mendatangkan kepada kalian atau mengabulkan atau memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altumuhu, apa saja yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Andaikan kalian bermaksud menghitung nikmat Allah, la tusuha, kalian tidak akan sanggup. Saking banyaknya nikmat Allah. Tapi manusia dalam merespon nikmat Allah bukan bersyukur, malah innal insana la zulumun kafar. Manusia berbuat zolim dan manusia berbuat kufur. Diberi kesehatan, bukan dengan kesehatan itu semakin dekat dengan Allah, malah dengan kesehatan dia bermaksiat kepada Allah. Diberikan harta yang banyak, bukan dengan harta dia berjihad dengan hartanya, banyak berinfak bersedekah dengan hartanya, malah dia foya-foya. Dia beli khamar, judi, dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian, kita perlu ditolong oleh Allah agar kita tidak menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat malah berbuat dosa dan kezaliman. Ya, kita terjaga, terbebas dari sifat demikian. Dan kemudian kita perlu ditolong oleh Allah untuk banyak bersyukur agar supaya kita tidak ikut kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maka jangan ikuti kebanyakan manusia. Jika kita ikut kebanyakan manusia, kita akan tersesat. Allah mengatakan, wa in tuti aksara man fil ardi yudillukan sabilillah. Iya tabiuna illa zonna wa inhum illa yakhrusun, kata Allah. Andaikan kalian mengikuti kebanyakan manusia pasti menyesatkanmu. Kebanyakan manusia pasti menyesatkanmu. Dan
kebanyakan manusia itu hanya mengikuti prasangka mereka. Dan kebanyakan dari mereka berdusta. Nah, inilah alasannya kenapa kita perlu ditolong oleh Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang ketiga, teman-teman sekalian, pelajaran khususnya, kenapa kita perlu ditolong oleh Allah untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik? Kenapa? Karena amalan yang diterima di sisi Allah adalah amalan yang berkualitas. Bisa dirujuk di dalam Quran surat 67 di ayat yang kedua atau surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Kemudian alasan yang kedua, jawaban yang kedua, banyak orang yang sholat dan puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lelah dan letih, lapar dan haus. Kenapa? Karena ibadahnya tidak berkualitas. Dia haji dan umroh hanya pindah tempat tidur. Tidak menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan ibadah dengan ibadah yang berkualitas. Allah menyuruh kita itu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Untuk ketaatan kepada Allah, persembahkan ibadah yang terbaik. Persembahkan ibadah yang terbaik. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah selesailah materi kita untuk pertemuan yang belum dapat kita lakukan secara offline ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi faedah dan manfaat untuk kita mengambil ibrah pelajaran dan ilmu melalui pembelajaran secara online. Maka teman-teman sekalian, silakan teman-teman sekalian mengikuti materi ini dengan baik. Lalu kemudian melakukan presensi dengan dua cara. Pertama, presensi secara online. Dan presensi secara online, linknya dapat dirujuk pada bagian deskripsi grup. Kemudian yang kedua adalah dengan mengisi di kolom komentar YouTube ini bahwa Anda telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan benar, dan Anda mengetikkan nomor NPM Anda serta nama lengkap Anda. Inilah yang menjadi hujah bahwa Anda mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan benar. Dan teman-teman sekalian ingat, al-muslim la yakzib. Seorang muslim tidak boleh berdusta. Anda diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan ini dengan baik, menyimak dan mengikuti materi ini, barulah Anda boleh mengisi presensi. Baik teman-teman sekalian, saya percaya kepada Anda semua. Mudah-mudahan insya Allah di antara kita dibebaskan oleh Allah dari sifat dusta, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sajikan kepada Anda semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.